Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, beberapa hari belakangan ini kita agak dihebohkan dengan adanya pernyataan seorang pendeta yang terkenal yang bernama GL, dan sudah viral karena pernyataannya membandingkan pemberian orang Kristen dengan pemberian agama lain, dan itu sedang dalam proses. Pada kali ini, para pemirsa yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, beredar bahwa ada yang bergerak untuk terus menyuarakan tidak memberi persepuluhan, dan ada yang menyuarakan ataupun mempertahankan memberi persepuluhan. Pasti ada alasannya masing-masing. Dan saya pagi ini, saat ini akan membahas topik persepuluhan dalam perspektif perjanjian lama, pra-Taurat, zaman Taurat, dan persepuluhan apakah ada di dalam perjanjian baru. Nah, untuk mendahului itu saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang persepuluhan yang sudah saya gubah. Milik Tuhan jangan dicuri, jangan dirampok. Itulah persepuluhan kita. Milik Tuhan jangan dicuri. Bawalah persepuluhanmu ke dalam rumahnya Tuhan, untuk persediaan makanan bagi para hambanya. Milik Tuhan jangan dicuri, milik Tuhan jangan dirampok. Itulah persepuluhan kita bagi hamba-hambanya. Bawalah persepuluhanmu ke dalam rumahnya Tuhan, untuk persediaan makanan bagi para hambanya. Maleakhi pasal 3 ayat 6-10. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Jauh sebelum Maleakhi, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat 20, Abraham sudah membayar atau memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, imam besar di Salem, ya, Raja Salem, raja yang adalah prototip dari Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani disebutkan keimamatan atau imam adalah imamnya Melkisedek.
Jadi Raja Salem Melkisedek adalah gambaran Tuhan, dan Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Raja Salem, kepada Melkisedek di dalam Kejadian pasal 14 ayat 19 sampai ayat 20. Peruntukannya adalah sebagai persembahan, sebagai pengakuan bahwa Raja Salem itu adalah bosnya. Dia adalah imam Allah, dan tempatnya adalah di Yerusalem kalau sekarang. Saudaraku, Abraham menyatakan syukur karena dia mendapat berkat-berkat Tuhan, karena dia menang di dalam suatu pertempuran. Dan kalau menang, segala jarahan itu adalah menjadi harta kekayaan siapa yang menang pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham membayar 1/10 dari hasil jarahannya kepada Raja Salem Melkisedek. Kemudian di dalam Imamat pasal 27 ayat 30, 32, 33 menjelaskan sistem persepuluhan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab Imamat melalui Musa. Di situ dikatakan segala hasil bumi dari benih yang ditanam, buah-buah yang dihasilkan dari tanah, itu adalah dipersembahkan kudus milik Tuhan sebagai persepuluhan atau persembahan persepuluhan. Ya, kemudian di dalam ayat 32 kitab Imamat pasal 27 ayat 32, pasal 27 ayat 32 dan ayat 33. Di mana diatur bahwa jika itu hewan, entahkah itu domba, lembu, sapi, ya, yang jelas bukan babi, ya, yang jelas bukan babi. Domba, lembu, sapi, kambing yang digembalakan oleh umat Israel, membayar persepuluhan dengan sistem atau dengan cara dihitung. Ya, dihitung. Kalau domba itu, misalnya ini domba ya, dihitung yang lewat dari tongkat gembala 1, 2 sampai 10. Yang ke-10 ini ditarik. Begitu juga yang ke-10 itu ditarik. Yang ke-10 itu ditarik. Kalau 1.100 berarti ada 110. Ya, ada 110 itu menjadi milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian pada waktu dihitung tidak boleh dipilih-pilih apakah itu kurus atau gemuk atau kecil atau besar, tidak boleh dipilih. Pokoknya yang ke-10 itu, yang ke-10 itu milik Tuhan, ya. Yang ke-10 tidak boleh ditukar. Nah, ketentuannya kalau ditukar bagaimana? Tuhan bilang kalau ditukar, tukarannya itu pun milik Tuhan. Jadi tidak boleh dipilih, tidak boleh ditukar. Tukarannya itu pun milik Tuhan. Baca itu Alkitab, ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, memang persepuluhan itu diatur oleh Tuhan melalui Musa, supaya orang-orang Lewi yang tidak memiliki tanah milik pusaka, tempat berusaha, tempat berkebun, tempat berladang, tempat untuk beternak, mereka tidak dapat, karena mereka punya tugas khusus, yaitu mereka sebagai imam-imam Allah, melayani pekerjaan Allah, melayani umat Israel, mewakili umat Israel untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu orang-orang Lewi, ya, suku Lewi dikhususkan. Termasuk Musa adalah suku Lewi.
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi itu untuk persediaan makanan bagi suku Lewi. Baik itu hasil tanah, benih yang ditanam, ada buah-buahan, hasil kebun, hasil ternak, itu semua dibawa ke rumah Tuhan untuk persediaan makanan bagi suku Lewi. Ya. Dalam kitab Maleaki dikatakan, bawalah persembahan, persepuluhan, ya, persepuluhan. Dalam arti yang nomor 10 itu milik Tuhan. Ya, jangan ditukar-tukar. Pokoknya yang ke-10. Agar ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Nah, di situ dikatakan sedikit ada sanksi. Kalau tidak memberi, kamu dikutuk. Kalau tidak memberi, maka ada hama, ada kesusahan dan lain sebagainya. Ya, saudaraku. Tapi dalam kasus Perjanjian Baru tidak ada kutuk bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Tapi tidak berarti bahwa bebas, tidak usah membayar persepuluhan. Saya ikut sistem Perjanjian Baru, boleh, terserah, ya, terserah. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kalau memberi ataupun membayar persepuluhan itu akan ada berkat yang berkelimpahan. Hanya satu-satunya ayat di bagian ini yang bilang, ujilah aku, Tuhan semesta alam. Aku akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam memberi persepuluhan kepada Tuhan melalui Perjanjian Lama, Tuhan beri sanksi kepada yang tidak memberinya, dan Tuhan memberkati kepada orang yang mengandalkan Tuhan, yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku, tadi saya sudah mengarang lagu dari Maleaki. Ya, bawalah persepuluhanmu dan jangan mencuri milik Tuhan. Nah, gereja saya, Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, mungkin juga saudara, gereja saudara, masih memakai sistem persepuluhan, ya, untuk membangun umatnya. Mengapa? Ada dasarnya. Walaupun di dalam Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk memberi persepuluhan. Tidak ada. Satu ayat pun tidak ada yang memerintahkan agar kita memberi, membayar persepuluhan, itu tidak ada. Tetapi tidak ada satu ayat pun juga yang melarang. Tidak ada satu ayat pun di dalam Perjanjian Baru yang melarang memberi persepuluhan. Sudah ada Perjanjian Baru, sudah ada sistem yang baru, dilarang memberi persepuluhan. Itu tidak ada. Ya, saya katakan lagi, tidak ada. Jadi terserah mau memakai sistem persepuluhan tetap berlangsung atau tidak memakai sistem persepuluhan. Tapi gereja saya, Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, bahkan jelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menolong jemaat supaya mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, seluruh hidup kita milik Tuhan, dan saya sudah mengarang lagu prinsip-prinsip memberi di dalam Perjanjian Baru. Nantikan tayangannya ya. Di dalam Perjanjian Baru, seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai persepuluhan, penyembahan, bakti kita kepada Tuhan.
seluruhnya milik Tuhan. Karena Yesus sudah menebus dengan darah yang mahal. Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dia menebus jiwa kita, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita, tubuh kita ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sedangkan persepuluhan itu adalah metode, cara untuk belajar memberi. Kalau kita bandingkan seluruh hidup kita, waktu kita semua milik Tuhan, itu besar. Tetapi kalau kita bandingkan hanya dengan persepuluhan, itu kecil. Dan persepuluhan itu adalah metode, cara untuk mengajar, mengasihi Tuhan, mengajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan saya sudah mengarang lagu prinsip-prinsip memberi di dalam Perjanjian Baru. Saudaraku, jika video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Jadi pada prinsipnya hebohnya 10% persepuluhan dengan pemberian agama lain menjadi masalah karena ranah kita ya ranah kita ya, ranah saudara kita ya ranah dia sendiri. Dan ada gerakan untuk dilarang atau tidak perlu lagi membayar persepuluhan, ya silakan saja. Tetapi bagi saya, bagi gereja-gereja yang masih menerapkan sistem persepuluhan, silakan. Mengapa? Walaupun tidak ada perintah dalam Perjanjian Baru, tetapi tidak ada satu ayat pun yang dilarang membayar persepuluhan, tidak ada. Nah, karena di dalam Perjanjian Baru seluruh hidup kita sudah ditebus milik Tuhan. Dan persepuluhan itu adalah cara mengajar kita mengandalkan Tuhan, cara mengajar untuk memberi kepada Tuhan. Ya, milik Tuhan jangan dicuri. Milik Tuhan jangan dicuri. Milik Tuhan jangan dirampok. Itulah persepuluhan kita. Milik Tuhan jangan dicuri. Bawalah persepuluhanmu ke dalam rumahnya Tuhan untuk persediaan makanan bagi para hambanya. Bawalah persepuluhanmu ke dalam rumahnya Tuhan untuk persediaan makanan bagi para hambanya. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Salam sejahtera. Pendeta Najarudin pamit undur diri. God bless you.